Halo, nama aku Raina Aisyah Rahim, biasa dipanggil Raina. Aku umur 16 tahun, aku dari sekolah SMA 70 Jakarta, dan aku dari klub Roar Jakarta. Aku mulai main basket yang serius itu mungkin kelas 5 akhir kayaknya. Tapi aku sebenarnya tuh awalnya olahraga aku tuh bukan main basket. Aku dulu pernah gimnastik. Cuma aku dari kecil, dari aku lahir tuh keluarga aku kan emang di lingkungan basket kan. Ayahku itu coach, terus ibuku suka ngurusin basket. Jadi udah sering dibawa ke lapangan dari kecil, terus kayak main-main gitu di pinggir lapangan. Cuma belum serius. Tapi aku baru serius tuh di kayak kelas 5 akhir gitu, tahun 2019. Awalnya aku milih basket tuh nyoba-nyoba juga. Aku nyoba-nyoba, terus lama-lama kayak enak gitu loh, karena seru dan kayaknya kalau aku lanjutin di basket aku bisa jadi bagus gitu. Kesannya pertama aku pas baru nyampe di sana tuh aku cuma baru kenal yang dari Jakarta doang. Mungkin yang dari kota-kota lain cuma sekedar tahu-tahu aja, cuma nggak kenal. Terus awalnya mungkin kayak awkward gitu kan, masih nggak tahu nih mau ngobrolin apa. Tapi lama-lama karena kita tinggal bareng sebulan, jadi lama-lama makin dekat, makin kenal. Akhirnya aku punya teman dekat baru dari berbagai kota. Itu sih seru. Terus aku juga dapat kesempatan belajar sama coach-coach yang udah berpengalaman, jadi aku bisa dapat ilmu-ilmu baru dan mungkin ilmu-ilmunya bisa aku pakai untuk kedepannya gitu, biar aku bisa jadi lebih baik. Aku kangen ngumpul sama teman-teman aku kayak di kamar gitu. Kita suka nonton atau kayak hari Sabtu Minggu kita tuh suka jalan-jalan buat refresh gitu. Itu aku paling kangen banget karena itu salah satu waktu kita buat bonding gitu sih, biar makin deket. Mungkin pas awal-awal latihan tuh mungkin aku agak masih kayak bukan malu-malu, lebih kayak belum adaptasi gitu karena butuh waktu. Tapi aku bersyukur karena seleksinya lumayan lama, jadi aku bisa improve terus sampai akhir. Terus kita latihan tuh tiap hari kecuali hari Minggu, tapi hari Rabu sama hari Sabtu tuh kadang latihan tuh pagi sore. Terus kita juga sering sparring. Kita pernah sparring lawan universitas, pernah sparring lawan tim cowok, itu beberapa kali. Terus kita latihan sebulan dari bulan April ke bulan Mei awal-awal, cuma aku lupa itu tanggal berapa. Pokoknya awal Mei kita Coach Marlin bilang kalau hari Selasa tuh kita ada paginya latihan terakhir, sorenya kita ada scrimmage internal kita doang, dibagi tim gitu. Terus malamnya kita ada pengumuman 12 nama. Coach Marlin bilang ternyata pengumumannya itu kita bakal dipanggil satu-satu. Itu tuh kita dari jam 7 sampai jam 10-an gitu, lama banget pokoknya. Terus pas pada dipanggil satu-satu, kita tuh ngumpul bareng-bareng di satu lantai. Kita nunggu yang satu dipanggil terus balik, terus kita kayak kepilih nggak gitu pokoknya. Jadi itu benar-benar deg-degan banget. Terus kita juga sedih kalau misalnya ada yang nggak kepilih gitu. Aku lupa aku ke orang keberapa, cuma aku kayak mungkin tengah-tengah. Aku ingat banget aku dipanggil tuh jam 9.30-an deh kayaknya. Terus aku masuk di situ, pertama aku ceritain ya, pokoknya Coach Marlin tuh kayak nanya ke kita dulu, menurut kita tuh kelebihan dan kekurangannya apa. Terus aku jawab, terus baru Coach Marlin kayak ngasih tahu dari sisinya dia gitu kan. Terus setelah ngomong-ngomong, terus Coach Marlin baru bilang kayak kamu lanjut ke 12 besar gitu kan. Perasaan aku pas di situ aku kaget, kayak nggak nyangka gitu kan, karena di sini aku juga nggak mau terlalu berharap gitu kan, tapi aku tetap kayak ya udah memberikan yang terbaik yang aku bisa gitu. Terus pas di situ aku berterima kasih karena udah dikasih kesempatan, udah dipercaya. Terus dari situ aku langsung kayak aku harus ngebuktiin bahwa kayak aku layak dipanggil, maksudnya nggak akan ngecewain gitu. Tapi pas aku dipanggil ke ruangan, aku nggak ngasih tahu ibu aku karena aku nggak mau bikin dia
panik deg-degan, terus aku kayak ngilang lama gitu. Pas balik-balik aku ngechat, aku lolos gitu kan. Aku bilang aku sengaja nggak ngasih tahu. Nah, selama di sana kita ada dapat latihan di lapangan 2 kali ya. 2 kali. Terus tapi kalau pas game day gitu kita nggak latihan lapangan, tapi kita ada conditioning. Karena conditioningnya kayak stretching di hotel atau nggak kita jalan-jalan di sekitar ke taman di dekat hotel gitu. Pas 2 game pertama itu kita dapat game malam kan. Jadi kita tidurnya tuh kadang kayak jam 12 malam karena emang selesai beres-beres tuh jam segituan. Jadi kayak kerasa capek gitu loh. Terus besok paginya juga pas bangun tuh kayak masih pengen tidur. Tapi selama di sana aku seneng karena kita benar-benar kompak satu tim. Terus aku suka energi kita selalu support satu sama lain, selalu dukung. Even yang di bench tuh juga selalu dukung yang di lapangan. Jadi nggak terlalu deg-degan gitu loh mainnya karena support dari teman-temannya juga oke banget. Buat aku game yang paling berkesan juga pas lawan Vietnam, karena lawan tuan rumah itu benar-benar berisik banget. Supporter yang megang kayak gendangnya gitu ada di belakang bench kita, tapi kita bisa nunjukin kalau misalnya kita juga nggak kalah berisik, kita bisa kenceng juga kayak mereka, kita teriak di bench. Terus hari itu kita mainnya lagi oke banget, terus aku juga nggak nyangka kalau kita bisa menang sejauh itu. Aku suka Coach Marlin karena kalau kita tuh sering ada team meeting, tapi kita juga sering bahas yang kayak di off courtnya, bukan di lapangannya. Kayak mungkin tentang pertemanan kita atau tentang diri kita sendiri, kayak kita tuh kayak gimana biar lebih kenal satu sama lain. Yang aku suka dari Coach Marlin tuh ya dia kayak gitu, dia ngomonginnya tuh bukan yang di dalam lapangannya doang, tapi di luar lapangannya tuh dia juga merhatiin gitu loh, kayak dia peduli. Terus kadang poin-poin yang dia omongin pas lagi briefing atau lagi team meeting tuh menurut aku bener gitu loh, kayak cara kayak dia ngomong tuh kayak psikolog gitu. Kalau aku dengernya kayak orang tua sendiri. Iya, kayak ibu gitu loh. Bisa dibilang mungkin iya, karena kita semua bisa main rata, terus kita bisa ngejalanin kayak peran kita masing-masing di tim, terus kita solid. Abis kita Seaba kemarin kan bakal ada FIBA Asia kan yang di Malaysia. Itu kita bakal ada tesnya lagi, cuma belum diinfoin kapan. Katanya kita bakal dipanggil ber-20, tapi mungkin pemainnya ada yang beda, jadi belum tahu. Pertama buat orang tua aku dulu, terima kasih udah selalu dukung aku, udah percaya sama aku. Makasih nggak pernah kayak nuntut aku yang gimana-gimana gitu. Maaf kalau misalnya aku masih kurang atau belum bisa ini, aku bakal terus berusaha lagi ke depannya biar bisa ngebanggain lagi. Terus buat keluarga-keluarga aku yang selalu nonton kemarin, terima kasih udah dukung, udah doain. Sama buat teman-teman aku juga, terima kasih udah dukung aku, udah bikin aku happy kalau misalnya aku lagi down. Sama buat orang-orang di luar sana yang kemarin dukung kita, yang kemarin nonton kita, terima kasih dukungannya dan doa-doanya. Semoga kedepannya tetap dukung kita lagi ya. Doain yang terbaik buat kita. Harapan aku kedepannya, aku pengen bisa improve. Jadi pas di TC aku adaptasinya bisa lebih cepat, terus bisa lebih baik dari sebelumnya. Karena kan sebelumnya udah pernah TC, mungkin harusnya sekarang bisa lebih baik. Semoga aku bisa ngebanggain orang tua aku dan keluarga-keluarga aku dan teman-teman aku, dan mungkin aku berharap aku bisa kayak bawa nama Indonesia lagi